Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah, hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbun Ghafur. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan rahmat ini, kita semua bisa menikmati nuansa dan indahnya bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga dalam kesempatan ini kami bisa ikut terlibat dalam pengisian acara yang insya Allah dalam 1 bulan ini akan menemani adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau kita semua mengenal Allah, kita semua mengenal Rasul-Rasul Allah, kita semua mengenal apa yang diciptakan oleh Allah. Melalui beliau juga kita bisa mengenal Al-Quran, kita bisa mengenal kemuliaan Islam, kita bisa mengenal apapun yang berkaitan dengan ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah, yang membimbing kita meskipun beliau sudah tiada. Mudah-mudahan kita tetap dalam jalan yang telah dibimbing oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi-materi tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, sebelumnya nih, sebelum ke pembahasan awal, kita bersenandung dulu nadoman-nadoman aqidatul awam yang sering kita dengarkan oleh para santri. Tentunya adik-adik di rumah juga sudah hafal. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu 20 sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sifat yang mustahilnya: adam, hudus, fana, mumasalatun, ihtiyajun, ta'addudun, ajun, karahun, jahlun, mautun, somamun, a'ma, bakamun, ajizan, karihan. Nah, sama Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat wajib, yakni sifat wujud, atau dalam kitab Aqidatul Awam maujud. Maujud itu dalam syairan kitab Aqidatul Awam milik Syekh Ahmad Al-Marzuqi disebutkan, fallahu maujudun qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi fallahu maujudun. Nah, sedangkan di syairan yang pertama wujud. Jadi antara maujud dan wujud itu sama saja. Apa artinya wujud atau maujud itu? Artinya adalah ada. Jadi Allah itu ada, eksis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan kita.
yang menciptakan alam ini. Jika alam ini ada, pasti yang menciptakannya pun ada. Yang mengadakannya itu ada. Tidak mungkin ujug-ujug ada. Tidak. Ini di rumah ada rumah, pasti ada yang membuat rumah. Di rumah ada televisi, pasti ada yang mendatangkan televisi. Di rumah ada apa saja, atau di dunia ini ada matahari, ada bintang, bulan, itu juga pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya atau yang menciptakan itu semua? Yaitu Allah. Allah lah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Dan itu menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Yang menciptakan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberadaan Allah itu harus diyakini oleh kita bahwa ada, karena buktinya ada. Bukti yang akliyah, bukti yang dimengerti oleh akal ada. Mengapa tidak kita mengatakan Tuhan itu tidak ada, sedangkan bukti keberadaan Tuhan ada? Berarti kita mengingkari akal kita. Nah, kalau akal kita saja mengatakan bahwa Allah itu ada, yang menciptakan itu ada, mengapa kita tidak mau meyakini itu semua? Nah, berarti kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Pencipta alam ini ada, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, itu yang pertama, sifat wujud. Wujud itu ada, Allah itu ada. Nah, ini tak kalah penting juga nih, adik-adik harap diperhatikan ya. Keberadaan Allah itu, adanya Allah itu tidak diawali dengan tiada, tidak diawali dengan tidak ada, dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Perhatikan nih, Allah itu ada, tidak diawali dengan tiada, dan tidak diakhiri dengan tiada. Agak membingungkan mungkin ya bagi para pemula membahas ilmu akidah, itu memang seperti itu. Jadi kembali lagi ya, Allah itu ada, dan adanya Allah tidak diawali dan tidak diakhiri dengan tiada. Berbeda dengan kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah. Kita itu kan awalnya tidak ada. Kita tidak ada di dunia ini. Dunia ini saja tidak ada awalnya. Baru setelah diciptakan oleh Allah menjadi ada. Tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada, kemudian dimusnahkan lagi oleh Allah menjadi tidak ada. Nah, itu makhluk. Kalau Allah Khaliq, Allah itu tidak seperti makhluk. Makanya keberadaan Allah tidak diawali dengan tiada dan tidak diakhiri dengan tiada. Itu yang disebut dengan ada hakiki, ada yang sifatnya hakikat, hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, itu harus ditanamkan dalam hati. Sebab akidah tentang keberadaan Allah ini menjadi penentu pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah yang akan datang. Seperti itu ya, itu yang pertama. Nih, jadi Allah itu maujud atau Allah itu wujud, ada, Allahnya itu ada. Lanjut ke yang kedua. Sifat wajib bagi Allah yang kedua adalah qidam. Wujud, qidam, baqo. Nah, yang kedua qidam. Kalau di dalam syairan Aqidatul Awam, fallahu mawjudun qadimun baqi. Qadimun, qadim dengan qidam itu sama. Kalau qadim itu dalam istilah ilmu shorof itu jadi fa'il. Kalau qidam jadi masdar. Sifat, memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu qidam. Apa artinya qidam? Qidam itu artinya kekal.
kekal. Jadi terdahulu. Mohon maaf ya, Allah itu terdahulu. Tidak ada yang mendahului Allah. Tidak ada satupun sebelum Allah. Allah itu terdahulu. Tidak, artinya terdahulu ya. Tidak ada satu makhluk pun yang mendahului Allah. Sebab dahulunya Allah tidak didahului oleh apapun. Allah sudah ada sebelum apapun ada. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada makhluk sebelum Allah, terus yang nyiptain makhluknya siapa? Kalau Allah itu kan Khaliq, yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan Allah. Sebab Allah yang menciptakan. Masa yang menciptakan diciptakan? Seperti itu ya. Jadi, nah, sifat yang kedua bagi Allah itu adalah qadim atau tidak. Artinya Allah terdahulu. Allah ada tanpa didahului tidak ada, dan Allah terdahulu tanpa ada yang mendahului. Itu ya, dua sifat Allah yang wajib. Oke, adik-adik, alhamdulillah pembahasan kali ini telah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali oleh Allah dalam acara yang sama. Serta mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan warna yang berbeda, meskipun kita harus berjibaku menaati protokol kesehatan. Itu merupakan bagian dari ikhtiar kita. Menaati anjuran dari pemerintah juga merupakan ikhtiar kita agar terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang sedang merebak saat ini, yaitu corona. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siswa-siswi yang ada di rumah, meskipun di rumah saja, tetap dalam keadaan sehat, puasanya tidak bolong-bolong, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah, sehingga kita mampu menyelesaikan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.